Pada sesi ini kita akan membahas cara menghitung penghasilan neto fiskal. Sebelumnya kita overview sedikit tentang subjek PPh dulu. Kenapa? Karena sesuatu yang bukan subjek pajak berarti dia tidak perlu bayar pajak gitu ya, tidak perlu menghitung neto fiskal penghasilan pajak dari PPh tahunan. Nah, berarti kita harus membedakan ada yang masuk kategori subjek pajak, ada yang bukan subjek pajak. Yang masuk kategori subjek pajak itu dibagi dua, dalam negeri dan luar negeri. Dalam negeri itu ada orang pribadi, ada warisan belum terbagi, ada badan, ada BUT. Yang luar negeri itu orang pribadi luar negeri dan badan luar negeri. Sebenarnya BUT itu sebenarnya subjek pajak luar negeri yang memenuhi syarat sehingga perlakuan perpajakannya itu seperti subjek pajak dalam negeri, dan dia juga punya NPWP, punya kewajiban lapor SPT, bayar PPh terutang, tahunan dan sebagainya. Adapun yang bukan subjek pajak adalah kantor perwakilan negara asing, kemudian pejabat perwakilan diplomatik, kemudian kantor perwakilan diplomatik, kantor perwakilan negara itu kantor perwakilan diplomatik, kemudian organisasi internasional dan pejabat perwakilan internasional, dengan syarat satu ya, yang kantor perwakilan diplomatik itu dia memperlakukan hal yang sama aturan. Jadi ketika si kantor tadi bukan subjek di Indonesia, maka kantor Indonesia di luar negeri pun juga harus bukan subjek. Kemudian si pegawainya itu warga negara asing yang hanya memperoleh penghasilan dari kantor perwakilan asing tersebut ya. Kalau dia punya penghasilan di Indonesia, maka dia otomatis jadi subjek pajak. Organisasi internasional yang menurut Menteri Keuangan dia masuk kategori bukan subjek pajak. Berikut para pejabatnya atau para pegawainya warga negara asing yang hanya memperoleh penghasilan dari organisasi internasional tersebut. Nah, berikutnya setelah dia masuk kategori subjek pajak. Nah, sekarang kita lihat lagi penghasilan. Kita harus memilah mana yang masuk kategori penghasilan bukan objek pajak, mana yang masuk kategori penghasilan objek pajak. Dan objek pajak itu adalah objek pajak final maupun objek pajak tidak final. Kenapa? Karena semua ini akan dilaporkan di SPT tahunan. Semua dilaporkan. Namun ketika mau menghitung berapa PPh terutang, kita hanya menghitung dari objek pajak yang tidak final, sehingga kita harus tahu, harus menguasai mana saja yang hanya dilaporkan, mana saja yang harus ikut dihitung. Berarti kita harus mengetahui mana yang bukan objek, mana yang objek pajak final, dan mana yang objek pajak tidak final. Berikutnya, ketika kita sebagai wajib pajak, kita harus lapor SPT tahunan. Berarti ketika lapor SPT tahunan berarti kita kan juga harus bayar pajak. Nah, ketika mencari berapa PPh terutang, dari dasar apa? Dasar pengenaan pajaknya adalah laba fiskal. Nah, laba fiskal itu dihitung dari mana? Itu adalah penghasilan dikurangi biaya-biaya. Biaya yang mana? Biaya yang diperkenankan, yaitu namanya biaya fiskal. Kenapa? Karena ada biaya yang tidak boleh menurut pajak, tidak boleh menurut fiskal. Ya. Nah, biaya fiskal ini dibagi lagi, ada yang biaya dari usaha, ada kalau ini dibagi lagi, ada yang masa manfaatnya kurang dari 1 tahun, itu beban-beban biasanya. Kemudian ada yang masa manfaatnya lebih 1 tahun, contohnya adalah penyusutan atau amortisasi. Kemudian ada juga yang boleh menjadi pengurang, yaitu adalah kompensasi kerugian. Itu pembukuan ya, biasanya kalau ada pengusaha kena pajak, misalnya dia mengalami kerugian, maka kerugian tadi boleh dikompensasikan maksimal 5 tahun. Kemudian untuk pengusaha kena pajak orang pribadi, dia masih berhak atas yang namanya PTKP. Berikutnya lagi, jadi kembali ya, waktu kita mau menghitung PPh terutang yang kita harus hitung menghitung nata fiskal. Ini berarti kita lagi bicara pembukuan, berarti yang kita pertama harus hitung tadi hanya ambil penghasilan yang tidak final, kemudian kurangi biaya-biaya yang diizinkan menurut fiskal. Ya, nanti dapat laba fiskal, itulah yang dikenakan pajak. Nah, ketika kita menggunakan pembukuan itu dibagi, ada orang pribadi, ada badan. Bisa orang pribadi itu jika pengusaha kena pajak, kalau badan ya badan gitu ya. Nah, kalau ketika orang pribadi ini penghasilannya yang tidak final, bisa karena dari dagang, industri atau jasa, bisa karena pekerjaan bebas, bisa usaha lain, bisa penghasilan itu dari pekerjaan, penghasilan atau lainnya, maupun penghasilan dari luar usaha. Ya. Tapi ini semua yang tidak final. Kenapa? Karena yang bukan objek, yang UMKM itu harus dikeluarin, nggak boleh ikut dihitung. Kemudian dicarilah penghasilan netonya. Tentu kalau pembukuan berarti ya tadi sudah dikurangi biaya fiskal ya. Kemudian kalau norma penghitungan itu
ya tadi si penghasilan omset dikali tarif normanya dapat penghasilan itunya. Kemudian kurangi kompensasi kerugian jika dia pengusaha kena pajak, karena yang berhak itu cuma pengusaha kena pajak. Kemudian tadi ya biaya fiskal jika sudah ada pengusaha kena pajak, zakat sama PTKP. Kemudian carilah PPh terutangnya. Setelah dapat peroleh PH terutangnya, kurangi kredit pajak. Tentu kredit pajak adalah pajak-pajak yang sudah dipotong atau di store yang sifatnya tidak final, seperti kalau yang kita bayar sendiri ada PPh 25, mungkin yang dipotong dipungut 21, 22, 3, atau mungkin PPh kredit pajak luar negeri PPh 24 dan seterusnya. Nanti PPh terutang dikurangi kredit pajak, dapatlah PPh kurang atau lebih bayar. Nah, ini sebenarnya mengulang sedikit ya. Jadi ini lapisan tarifnya sudah pernah belajar. Penghasilan kena pajak ada penghasilan itu dikurangi PTKP. Adapun tarifnya sampai 50 juta 5%, 50 sampai 250 juta 15%, 250 sampai 525%, 500 juta ke atas adalah 30%. Berikutnya adalah, nah sekarang kita mau bahas tentang PPh badan. Sama, yang PPh badan pun nanti kita kelompokkan mana penghasilan bukan objek, mana penghasilan objek pajak final, itu kita keluarin, kita koreksi. Kemudian sisanya ada penghasilan tidak final. Nah, penghasilan tidak final ini ada yang dari usaha, ada yang dari luar usaha. Ya, termasuk juga penghasilan dari luar negeri. Kemudian setelah dapat si penghasilan tadi, kita kurangi biaya, dimana kita tahu tadi ada biaya fiskal, ada biaya fiskal. Nah, untuk biaya-biaya tadi kita melakukan koreksi. Koreksi artinya apa? Karena sebenarnya pengakuan dan pengukuran versi akuntansi kadang sama, kadang beda dengan fiskal, sehingga harus kita koreksi. Nanti kita bahas di materi yang rekonsiliasi fiskal, ada biaya-biaya. Kalau biaya menurut akuntansi dan pajak sama, berarti tidak perlu melakukan koreksi. Tapi jika biayanya itu ternyata berbeda, maka kita harus melakukan koreksi. Ada yang namanya koreksi fiskal positif, ada yang namanya koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal positif itu adalah jika koreksinya tadi mengakibatkan labanya si fiskal atau penghitungan labanya versi fiskal itu menjadi lebih besar, namanya koreksi fiskal positif. Kalau koreksi fiskal negatif itu mengakibatkan laba fiskalnya menjadi lebih kecil. Contohnya adalah misalnya pengeluaran pribadi pemegang saham, sekutu, anggota. Kenapa? Karena menurut pajak itu nggak boleh. Berarti biaya yang versi akuntansi ada, versi pajak nggak ada. Berarti kan laba bertambah. Kemudian pembentukan dana cadangan piutang tak tertagih versi pajak itu hanya diizinkan untuk beberapa sektor. Secara mayoritas itu nggak boleh. Otomatis biaya mungkin itu tidak boleh jadi biaya untuk di sektor tertentu, maka dia labanya bertambah. Natura dan kenikmatan juga nggak boleh jadi biaya, bantuan, sumbangan, hibah, warisan dan sebagainya gitu ya, karena ada persyaratan-persyaratan tertentu. Nanti ini dibahas lebih lanjut di sesi berikutnya. Intinya adalah tadi penghasilan yang objek pajak dikurangi biaya fiskal yang boleh, karena biaya fiskal itu setelah melakukan koreksi fiskal positif ataupun negatif, dapatlah namanya penghasilan kena pajak. Penghasilan atau fiskal atau penghasilan atau fiskal dulu. Penghasilan atau fiskal itu dikurangi dulu dengan yang namanya kompensasi kerugian jika ada. Ini bagi pengusaha kena pajak. Jika orang pribadi kurangi dulu PTKP. Kemudian dapatlah penghasilan kena pajak, nanti dihitung PPh terutangnya, kemudian kita kurangi kredit pajak. Baik yang kredit pajak di luar negeri atau PPh 24, yang dipotong dipungut 22, 23. Kalau 21 hanya untuk orang pribadi ya. Kemudian yang dibayar sendiri PPh 25, atau kalau kita kena STP dan kita sudah bayar pajaknya yang dia tidak final. Sisanya kemudian kita bandingkan antara PPh terutang dan kredit pajak. Jika sama berarti nihil. Jika lebih besar PPh terutang berarti kita kurang bayar. Jika lebih besar kredit pajak berarti kita lebih bayar. Setelah itu langkah berikutnya kita harus menghitung angsuran PPh pasal 25. Berikutnya lagi tarif sampai tahun 2009 tarifnya ada 28%, mulai tahun 2010 tarifnya ada 25%, ya, dimana jika omsetnya maksimal sampai 4,8 miliar maka dia mendapat fasilitas 50% menjadi 12,5, antara 4,8 sampai 50 miliar
ada yang kena 25%, ada yang kena 12,5%. Tapi kemudian keluar aturan tahun 2020 di Perpu nomor 1 tahun 2020 yang sudah diundangkan menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Per tahun 2020 tarif PPh badan ini turun. Di tahun 2020 dan 2021 tarif PPh badan menjadi 22%, dan mulai tahun 2022 tarif PPh badan menjadi 20%. Nah, untuk PPh perusahaan badan go public yang memenuhi persyaratan tertentu, yaitu jumlah keseluruhan saham diperdagangkan di bursa efek paling sedikit 40%, maka tarifnya turun 3% lebih rendah. Jadi tahun 2020 dan 2021 turun jadi 19%, yang normal kan 22%. Kemudian mulai tahun 2022 tarifnya menjadi 17%. Nah, ini hanya mengingatkan saja bahwa ada pemotongan pajak output ya, maupun PPN dan PPNBM. Ini ada pengurangnya. Ya, untuk sesi ini sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan di sesi yang lain. Terima kasih.